Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PTN 2024. Pada video kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika yang ada di UTBK 2024 gelombang pertama. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, diberikan teks soal garis M dan N sejajar dengan dinding. Andi berjalan sepanjang garis M, sedangkan Bobby berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu yang terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Andi dan Bobby mencapai dinding, yaitu A aksen dan B aksen. Soal nomor pertama, jika PQ sama dengan 2M, saat Andi berada 2M dari titik Q, jarak bayangan Andi dari titik P adalah berapa meter? Nah, dari soal teman-teman sekalian diketahui bahwa garis M dan N sejajar dengan dinding, ya. Kemudian titik PQ jaraknya 2 meter atau panjangnya 2 meter, sedangkan saat Andi berada 2 meter dari titik Q, maka berapakah jarak bayangan Andi dari titik P? Nah, kita misalkan saja jarak bayangan Andi dari titik P itu adalah X. Nah, X itu adalah panjang dari A aksen ke P, ya kan, A aksen merupakan bayangan dari si Andi. Nah, ini kita misalkan X. Nah, diketahui di soal teman-teman sekalian bahwa PQ panjangnya 2 meter. Jadi bisa kita tulis 2 meter. Lalu Andi berada 2 meter dari titik Q. Berarti Andi ke titik Q itu panjangnya juga 2 meter. Nah, untuk menentukan jarak bayangan Andi ke titik P, maka teman-teman cukup kita gunakan aturan kesebangunan, ya. Nah, di sini bangun datar yang sebangun itu adalah segitiga A QL sebangun dengan segitiga A aksen PL, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di gambar. Nah, berdasarkan aturan kesebangunan, maka kita cukup menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, teman-teman coba perhatikan segitiga yang kecil AQL, kita anggap saja alasnya AQ, tingginya QL. Sedangkan segitiga yang besar A aksen PL, kita anggap saja alasnya adalah A aksen P dan tingginya adalah PL. Maka sisi-sisi yang bersesuaian bisa kita tulis alas segitiga kecil AQ berbanding dengan alas segitiga besar A aksen P, perbandingannya sama dengan tinggi segitiga kecil per tinggi segitiga yang besar, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa masukkan angka-angkanya. Aku itu panjangnya 2, kemudian A aksen P panjangnya X, perbandingannya sama dengan QL ini panjangnya juga 2, ya. Jadi kita tulis 2 per PL panjang totalnya adalah 4. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, ya. Jadi kita coret saja 2-nya, maka kita peroleh X sama dengan 4 meter. Nah, jadi sudah ketemu, ya teman-teman, ya. Panjang X adalah 4 meter, sehingga bayangan dari bayangan Andi ke titik P atau titik P, maka jawabannya adalah 4 meter. Oke, ada di option error. Nah, sekarang kita next ke soal berikutnya. Teks soalnya sama, teman-teman. Pertanyaannya adalah, diketahui PQ sama dengan 2 meter. Andi dan Bobby berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Oke. Saat Andi berada 2 meter dari titik Q, maka berapakah jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding? Jarak bayangan Andi dan Bobby di dinding. Berarti kan yang ditanyakan adalah jarak antara bayangan Andi dan bayangan Bobby di dinding. Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapa sih panjang dari B aksen ke A aksen. Nah, dengan kondisi Andi dan Budi berjalan berdampingan dengan kecepatan yang sama. Nah, teman-teman sekalian, untuk soal ini kita juga dapat menghitungnya dengan menggunakan aturan kesebangunan, ya. Nah, di sini tadi PQ-nya adalah 2, kita tulis dulu. Oke, ya, kita tulis 2. Nah, selanjutnya karena ini sama, ya, dengan soal sebelumnya,
Maka tadi kita sudah temukan panjang A aksen ke titik P itu kan 4 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tarik garis bantu dari ini. Oke, dari titik, misalkan di sini titik C. Oke. Nah, sehingga kita bisa gunakan kesebangunan dengan memperhatikan segitiga BC B ya, B aksen CB dengan segitiga B aksen PL. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah BC dan PL. Kemudian perbandingannya akan sama dengan sisi yang bersesuaian, yaitu B aksen C dengan B aksen P ya. Jadi alas segitiga kecil per alas segitiga besar perbandingannya sama dengan tinggi segitiga kecil per tinggi segitiga besar. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, sehingga dari soal kita bisa lihat bahwasanya A ke Q tadi diketahui panjangnya adalah 2 meter ya, panjangnya 2 meter, maka pasti dari C ke P juga panjangnya 2 meter. Karena total A aksen ke P panjangnya 4 meter, maka A aksen ke C panjangnya adalah 2 meter gitu ya. Nah, panjang dari B ke C itu sama dengan panjang dari P ke R, yaitu 3 cm atau 3 meter, sorry. Jadi kita bisa tulis B ke C itu 3. Nah, sedangkan totalnya di sini adalah 4 meter. Nah, berarti panjang BC-nya itu kita masukkan 3 per PL-nya itu totalnya adalah 4 meter. Ini akan sama dengan perbandingan dari B aksen C. B aksen C. Nah, B aksen ke A aksen kita misalkan adalah Y. Berarti B aksen ke C itu panjangnya adalah Y plus 2 per B aksen P itu panjangnya Y plus 4 ya. Kita tulis Y plus 4. Nah, selanjutnya teman-teman kita tinggal kali silang saja ya. Jadi kita tinggal kali silang saja. Nanti kita akan dapat 3Y plus 12 sama dengan 4Y plus 8 gitu ya. Nah, jadi 4Y dikurang 3Y dapatnya Y, 12 dikurang 8 dapatnya 4. Maka dari sini kita dapatkan bahwa Y-nya sama dengan 4, sehingga jarak dari titik B aksen ke A aksen adalah 4. Maka jawabannya adalah Charlie. Baik teman-teman, kita ke soal berikutnya. Teksnya masih sama. Pertanyaannya, jika setiap bayangan Andi dan Bobby selalu berimpit, perbandingan laju Andi dan laju berjalan Bobby adalah berapa? Nah, jadi informasi di soal yang penting diketahui bahwa setiap bayangan Andi dan bayangannya Bobby selalu berimpit. Maka perbandingan laju berjalan Andi dan Bobby adalah berapa? Nah, teman-teman, untuk kondisi ini titik awal Bobby, Bobby posisinya di sini dan titik awal posisi Andi adalah di sini. Nah, jika kondisi bayangannya selalu berimpit, maka posisi Andi dan Bobby itu harus segaris gitu ya. Nah, supaya pada saat terkena sorotan lampu, maka bayangan mereka di dinding berada di titik yang sama ya. Jadi kalau misalkan posisi awal Andi ada di sini, supaya bayangannya selalu berimpit, maka posisi Andi itu kita anggap saja di sini gitu ya. Nah, di garis LB aksen, sehingga nanti bayangan titik bayangan mereka itu pada dinding ada di sini ya. Nah, jika kondisinya sudah seperti ini, maka yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan laju bayangan berjalan Andi dan Bobby. Nah, untuk menentukan laju berjalan Andi dan Bobby, perbandingannya kita cukup menentukan berapa sih panjang A ke Q yang sekarang dengan B ke R ya. Nah,
sama seperti soal sebelumnya, kita cukup menggunakan konsep kesebangunan. Nah, teman-teman di sini kita bisa perhatikan bahwa segitiga AQL sebangun dengan segitiga B aksen PL, gitu ya. B aksen PL. Jadi ada segitiga QL kecil, ada segitiga besar B aksen PL. Nah, maka dari segitiga yang sebangun ini kita bisa tentukan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, tapi kita tuliskan dulu ukuran yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi PQ tadi panjangnya 2, AQ juga panjangnya 2, A aksen P tadi kita sudah dapat panjangnya 4, dan B aksen A aksen juga kita sudah dapat panjangnya 4. Nah, maka sisi-sisi yang bersesuaian dari soal ini adalah AQ di sini tadi 2, maka kita misalkan saja di sini adalah M. Ya, kita misalkan M. Oh, jangan M, kita misalkan saja X. Oke. Nah, sisi yang bersesuaian itu adalah AQ dengan B aksen P. Maka bisa kita tulis X plus 2 bersesuaian dengan 4 tambah 4 atau 8. Nah, perbandingannya pasti akan sama dengan QL bersesuaian dengan PL. Jadi QL itu panjangnya adalah 2 per PL panjangnya adalah 4. Gitu ya teman-teman ya. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, kita sederhanakan saja. Masing-masing kita bagi 4, maka ini nanti dapat 2. Di sini dapat 1. Nah, setelah itu kita kali silang, maka kita peroleh X plus 2 sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat panjang X-nya sama dengan 2. Sehingga laju dari A berbanding laju dari B, kita bisa temukan dengan cara menghitung perbandingan antara A ke titik Q sekarang per B ke titik R. A ke titik Q sekarang itu adalah X plus 2. Jadi X plus 2, BR-nya itu tadi sama jaraknya karena ini tadi sejajar, maka ini juga pasti panjangnya 2. Maka panjang BR juga 2. Sehingga karena X-nya adalah 2, maka nanti tinggal kita ganti saja X-nya dengan 2. Sehingga kita peroleh 2 tambah 2, 4 per 2 sama dengan 2 per 1. Atau perbandingannya adalah 2 banding 1. Jawabannya ada di option delta.